Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Bari dengan NIM 33372200062. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat database sederhana menggunakan SQL Server. Pertama, kita membutuhkan SQL Servernya, bisa di-download di Google lalu diinstal. Jika sudah menginstal aplikasinya, bisa langsung dibuka. Baiklah, ini tampilan aplikasinya akan seperti ini. Lalu kita pencet connect. Nah, di sini kita pencet new query. Kita di sini akan membuat database baru menggunakan perintah. Perintahnya itu create database. Lalu isi nama databasenya maunya apa, bebas. Di sini akan tulis pelajar. Lalu jika sudah diblok, lalu execute. Ini bisa di reload, lalu buka bagian database di sini, maka database pelajar akan ditambahkan. Kemudian saya akan mencoba membuat skema. Pertama-tama ubah di sininya, jangan master, berubah menjadi nama database-nya. Di sini nama database saya pelajar, maka diubah menjadi pelajar. Lalu di sini create schema. Lalu apa namanya? Bebas. Di sini akan tulis mahasiswa. Jika sudah di blok, lalu execute. Bisa dicek ke bagian database-nya. Nah, di reload dulu database, lalu ke bagian pelajar, lalu ke bagian security, lalu di sini schemas. Nah, data mahasiswanya, skema mahasiswanya sudah muncul. Selanjutnya saya akan membuat table menggunakan perintah create table. Lalu masukkan nama skemanya mahasiswa dot nama table info misalnya. Lalu masukkan value-nya juga. Yang pertama saya akan masukkan name, contohnya menggunakan int primary key identity. Ini akan mengenerate angka mulai dari 1 sampai seterusnya. Lalu yang kedua, nama. Nama menggunakan variabel char. Isinya 50. Lalu tanggal lahir menggunakan date. Lalu kelamin menggunakan varchar 50. Dan yang terakhir prodi menggunakan varchar 50. Jika sudah bisa di blok lalu di execute. Nah, bisa di reload lagi ke bagian tables. Nah, di sini sudah ada mahasiswa.info. Untuk melihat database atau table yang sudah kita buat, kita menggunakan select from mahasiswa.info. Bisa lalu kita blok, lalu execute. Nah, di sini sudah keluar name, nama, tanggal lahir, kelamin, dan prodi. Lalu kemudian kita akan membuat datanya atau mengisi table ini menggunakan insert into mahasiswa info values, lalu buka kurung, isi nama. Di sini misal tulis nama Fatih, menggunakan kutip ya, kemudian date, date-nya ini tahun, bulan, tanggal. Kemudian gender, ini value-nya harus sesuai seperti yang ada di create table sini.
lalu ketiga itu kelamin, laki, laki, kemudian prodi. Di sini tulis informatika. Lalu ditutup kurung. Lalu untuk membuat data barunya lagi bisa pencet koma. Lalu enter. Ini taruh di bawah saja biar rapi. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita membuat data kedua. Misalnya di sini tulis 2000, lalu tahunnya misal 0816. Lalu ini perempuan, kita buat informatika juga. Oke, misal kita buat lagi Hendra, tanggal lahirnya 2001, jenis kelamin laki-laki, misal prodinya teknik mesin. Nah, jika sudah seperti ini bisa diblok lalu dieksekut. Nah, sukses. Untuk membukanya kita bisa blok yang tadi di atas select from mahasiswa ini. Untuk membuka tabelnya tinggal dieksekut, diblok lalu dieksekut. Nah, di sini sudah ada 3. 1, 2, 3 data. Ini kan baru insert, lalu yang kedua kita bisa update. Update itu maksudnya mengedit datanya. Menggunakan perintah update mahasiswa i.info set prodi sama dengan misal farmasi, yang dimana kelaminnya itu perempuan. Nah, jadi ini maksudnya update mahasiswa info menjadi prodi farmasi jika kelaminnya perempuan. Jika sudah, maka dieksekut, blok lalu execute. Lalu bisa kita cek lagi, pencet yang blok yang select from mahasiswa info, lalu execute. Nah, di sini yang di bagian kolom kedua Velita maka sudah berubah menjadinya informatika menjadi farmasi. Kemudian ada lagi perintah untuk search. Contohnya select from mahasiswa.info where kelamin sama dengan laki-laki. Execute. Nah, nanti yang keluar maka yang kelaminnya laki-laki saja. Oke. Lalu ada tadi sudah input, sudah bisa update, edit. Yang ketiga maka delete menggunakan perintah delete mahasiswa.info where misal kita akan menghapus Hendra. Nah, tulis nama variabelnya, nama sama dengan Hendra. Nah, ini bisa diblok
lalu execute, lalu kita buka select from mahasiswa. Datanya maka sisa 2, Hendranya sudah hilang. Oke, lalu di sini ada lagi untuk menghapus, misal menghapus table menggunakan perintah drop. Nah, ini untuk menghapus drop table mahasiswa .info, di blok lalu execute, maka mahasiswa.info ini akan hilang. Bisa di reload ke tables. Nah, mahasiswa.info-nya sudah hilang. Dan jika ingin menghapus database, bisa kita ini pindah ke master dulu. Master menggunakan drop juga, drop database pelajar. Nah, tinggal di blok lalu execute, bisa di reload. Reload, maka database pelajar akan hilang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.